Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai keputusan dalam ketidakpastian, di mana topik ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu keputusan dalam berisiko. Ilustrasi yang digunakan masih sama, tapi teknik yang digunakan berbeda, dan hasilnya juga bisa jadi berbeda. Lalu apa teknik-teknik tersebut? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lihat definisinya dari keputusan dalam ketidakpastian. Keadaan tidak pasti dicirikan sebagai berikut. Terdapat beberapa kemungkinan kejadian yang dapat terjadi. Setiap kejadian mempunyai probabilitas, namun tidak diketahui probabilitasnya. Ya. Jadi ini yang membedakan keputusan dalam resiko. Kalau dalam resiko diketahui probabilitasnya, kalau dalam ketidakpastian tidak diketahui probabilitasnya. Kemudian setiap alternatif mempunyai hasil yang diketahui untuk setiap kejadian. Ini masih sama. Nah, teknik yang bisa kita gunakan itu ada maximax atau risk taker, ada maximin atau risk averse, menghindari risiko, ada Hurwitz yang 6 orang, ada equally likely, ada minimax regret. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini, yang sebenarnya masih banyak sekali tools untuk membuat keputusan dalam ketidakpastian. Yang ini menjadi topik menarik, biasanya topik interdisiplin ya, antara psikolog, matematikawan, ekonomi, behavioral economic, dan sebagainya. Silakan mangga dicari, banyak yang menarik lah, banyak informasi yang bisa kita ambil secara teknikal maupun filosofikal. Nah, kita balik lagi, permasalahannya sama dengan episode sebelumnya, tapi yang downreelnya kita hapus untuk simplifikasi. Kita bahas dulu yang maximax atau risk taker, di mana dalam maximax kita memilih alternatif yang maxnya paling tinggi. Di sini maxnya itu adalah yang sebelah sini ya. Max itu terjadi ketika big whale. Nah, A2 itu 9.300, A3 atau farm out itu 1.250. Yang paling tinggi adalah yang atas ini. Sehingga drill alone lah yang dipilih kalau kita menggunakan maximax. Teknik lainnya adalah maximin atau risk averse, di mana kita memilih alternatif yang minnya paling tinggi atau paling positif. Di sini adalah yang min. Untuk drill alone itu minus 500, untuk farm out itu 0. Min 500 dan 0 itu yang paling tinggi adalah 0, yang paling positif loh ya. Sehingga yang kita pilih adalah farm out atau A3. Selanjutnya ada Hurwitz, ini gabungan antara maximax dan maximin. Kita menggunakan nilai alpha, di mana menghitungnya alpha kali base outcome ditambah 1 min alpha worst outcome. Kita ilustrasikan dengan nilai alpha sama dengan 0,2, maka kita bisa menghitung yang minnya ini yang kuning, maxnya yang biru. Langsung tinggal dimasukkan saja ke persamaan yang ini, maka kita akan mendapatkan nilai yang seperti ini. Karena A2 Hurwitz-nya lebih besar daripada A3, maka kita akan memilih yang drill alone kalau menggunakan Hurwitz dengan alpha sama dengan 0,2. Kalau alfanya 0,8 atau 0,99999, mungkin hasilnya bisa jadi berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke equally likely. Ya, ini langsung saja rata-rata dari semua outcome. Langsung dirata-ratakan saja ya. Tidak perlu diilustrasikan bagaimana cara menghitung rata-rata. Dalam teknik ini kita akan memilih drill alone. Nah, selanjutnya ada teknik minimax regret. Di sini agak tricky karena meminimumkan regret yang maksimum. Campur ya. Meminimumkan regret yang maksimum. Lalu apa itu regret? Kita harus buat tabel baru di mana regret ini dihitung
Misalnya ini regretnya 500, dihitungnya dapat dari mana? Dilihat dari sini. Di sini yang paling positif yang mana? Yang 0 ya. Nah, berarti 0 itu akan jadi rujukan untuk regret. Di mana regret itu dihitung dari 0 kurangin minus 500, jadinya 500. Yang ini adalah 0 dikurangin 0 sama dengan 0. Kita lihat yang selanjutnya, yang small well. Ini yang paling positif adalah 300, sehingga 300 akan jadi acuan. Untuk isian di sini itu kita dapatkan 300 dikurangi 300 sama dengan 0. Yang bawahnya itu 300 kurangin 125. Ya, hasilnya 175 ya, harusnya ini 175. Maaf tadi. Selanjutnya yang paling positif itu 9.300, sehingga yang sebelah sini 9.300 kurangi 9.300, yang sebelah sini 9.300 kurangi 1.250. Ini hasilnya seperti ini. Nah, max regret kita lihat yang ini paling besarnya yang mana? 500 ya. Yang bawah sini paling besarnya yang mana? 8.050. Sehingga regret untuk masing-masing, max regret untuk masing-masing alternatifnya sudah dihitung. Yang kita pilih adalah yang minimum, meminimumkan regret yang maksimum. Jadi menggunakan minimax regret, maka drill alone yang terpilih. Ya, itu adalah teknik-teknik untuk membuat keputusan dalam ketidakpastian. Jika ada yang bertanya, terus teknik mana yang dipilih? Ya, contingency thinking dan contingency teori. Dan memang ini masih jadi perdebatan antara matematikawan, psikologis, behavioral economic, dan sebagainya. Dan memang ada beberapa penerima Nobel yang berkiprah di bidang ini. Nah, apapun demikian, apapun itu, apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini, terdapat sejumlah teknik untuk membuat keputusan dalam ketidakpastian. Maximax atau risk-taker, maximin atau risk-averse, Woolrich, equally likely, dan ada minimax regret. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.